Pak, oke. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel KTV Official. Salam sahabat, semoga sahabat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya guys, di kesempatan kali ini saya akan memberikan solusi-solusi ataupun kiat-kiat dalam memecahkan pinjaman online bagi sobat-sobat tentunya yang terbelit masalah pinjaman online. Sebelum kita membahas masalah yang tadi saya utarakan di awal, saya akan memberikan sedikit informasi mengenai pinjaman online. Jadi kalian yang sudah terjerat, ya intinya kalian harus siap-siap mental dalam menghadapi pinjaman online. Baik itu berupa penyebaran data ataupun berupa pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Jadi kalian harus siap mental di sini. Oke guys, sebelum menanjak ke temanya, saya akan membacakan kepada sahabat subscriber yang sudah menanyakan kepada saya mengenai minta solusi, yaitu dari Feni Kusanti. Jadi sahabat subscriber ini menanyakan kepada saya mengenai pinjol. Jadi gimana cara melepas dari pinjol, karena hal ini masih berjalan. Jadi Mbak Feni ini sudah melakukan pinjaman online tapi masih berjalan, tentunya kiatnya agar bisa lepas dari pinjol. Jadi gini sobat, pinjol itu adalah pinjaman online, artinya peer to peer lending. Jadi pinjaman yang berbasis online yang notabene adalah mengambil dari data-data yang berupa online, baik itu KTP ataupun nomor handphone kalian, dan tentunya data-data lain seperti KK, seperti buku tabungan dan lain sebagainya. Jadi apabila kalian yang sudah mengambil pinjaman online, itu otomatis data pastinya tentunya akan terekam, baik itu sistem NIK atau KTP, dan juga akan terekam melalui kartu chip nomor handphone. Jadi ada dua hal di sini yang perlu kalian perhatikan dalam meminjam pinjaman online. Jadi yang pertama mengenai kartu chip dan juga mengenai data-data yang kalian berikan kepada pihak pinjaman online. Yang kartu chip ini berupa kartu nomor handphone. Karena apa? Kartu nomor handphone apabila kalian sudah melogin itu otomatis akan merecord semua data yang ada di pinjaman online. Jadi akan merecord apa yang ada di kartu chipnya, maksud saya. Jadi di dalam kartu chip kalian itu tentunya terdaftar sebagai kartu di mana kalian pada saat registrasi awal adalah nomor KTP atau KK kalian. Jadi kalian di sini harus tetap waspada dalam memberikan nomor handphone. Jadi mekanisme cara kerja dari kartu chip itu saya jelaskan di sini adalah apabila kalian melogin atau masuk di aplikasi salah satu pinjaman online, itu otomatis akan terekam sobat. Jadi gimana cara merekamnya? Karena di dalam chip kartu nomor handphone kalian itu sudah berbasis sistem yang berdasarkan data dari pemerintah. Artinya data kalian pada saat registrasi itu sudah kerekod alias sudah terbaca. Jadi apabila kalian melogin, otomatis mereka itu bisa mengakses dari setiap kartu chip kalian, provider apapun. Gitu ya sobat. Jadi chip yang dimaksud di sini adalah chip dari kartu prabayar ataupun kartu pasca bayar kalian. Jadi kartu yang kalian pakai. Hati-hati ya sobat dalam meminjam pinjaman online ini. Jadi apapun yang kalian daftarkan itu adalah bentuk dari sebuah risiko apabila kalian gagal bayar, yaitu mereka bisa mengakses dari chip itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dari data KTP ataupun nama ibu kandung ataupun kakak ataupun data-data lain, jadi kalian pasti akan terecord. Itu data yang kedua yang mereka akses.
Jadi mereka punya akses di mana bisa membaca data dari nama KTP dan juga nama ibu kandung. Dan poin yang lain, jadi mereka otomatis bisa mengakses via Google. Jadi di mana kalian mengakses pengizinan dari aplikasi itu otomatis akan tersambung di Google. Jadi mereka bisa mengakses leluasa semuanya yang ada di Google. Hati-hati ini sobat, terutama yang ilegal. Mereka bisa mengakses, bahkan bisa membongkar apa yang ada di HP kalian. Kalau mereka hacker, tingkat ilmu mereka tinggi, otomatis mereka bisa membongkar semuanya yang ada di handphone kalian, baik itu foto, video, apapun apa yang ada di handphone kalian bisa disadap. Ini yang namanya hacker sobat. Hati-hati ya dengan pinjaman online, karena mereka memakai jasa hacker. Selain dalam penyebaran, pencemaran, ataupun penghinaan apabila kalian gagal bayar. Gitu ya sobat. Jadi di sini saya merangkum apa itu pinjol, jadi mengenai pembahasan yang tadi saya sampaikan. Dan juga untuk solusinya dari Kak Feni Kusanti, solusi dalam memecahkan agar lepas dari pinjol, otomatis saya jawab, jadi Kak Feni harus berhenti saat ini untuk meminjam kembali, alias pada saat Kak Feni ini sudah meminjam pinjaman online, Kak Feni jangan meminjam pinjaman lain lagi untuk menutup pinjaman yang pertama. Saran saya jangan meminjam dan meminjam. Gitu sobat. Gitu ya Kak Feni. Jadi jangan meminjam lagi dan jangan meminjam lagi. Jadi solusinya itu yang pertama, Kak Feni jangan meminjam lagi untuk menutup pinjaman yang pertama. Jadi solusinya apabila Kak Feni tidak ada dana untuk membayar pinjaman online ini, Kak Feni tentunya harus berusaha untuk mencari dana untuk membayar pinjaman. Memang kalau namanya pinjaman online, telat 1 hari pasti sudah meneror, apalagi yang ilegal. Jadi solusi saya rangkum, kalau kalian diteror, matikan handphonenya atau ganti kartu sementara Google kalian ataupun Yahoo kalian, alamat websitenya kalian itu ganti semua. Itu solusi dari saya, karena saya pribadi pernah mengalami hal tersebut. Jadi saya di sini berbagi pengalaman kepada kalian karena saya pernah melakukan pinjaman online. Jadi apa yang saya sampaikan di sini pernah saya alami. Jadi saya berbagi sedikit dan juga berbagi informasi kepada sobat. Oke, saya perjelas lagi solusinya. Jawaban dari Kak Feni, agar terlepas dari pinjol, jangan meminjam ulang kembali pinjol-pinjol lain. Stop untuk pinjaman online. Yang kedua, apabila tidak terdeteksi pinjaman online sementara, sobat matikan kartunya yang pertama, ganti nomor kartunya, ganti WA-nya, ganti Google-nya. Kalau perlu reset HP-nya, ganti ke handphone lainnya. Itu sobat. Di sini saya tidak mengajarkan agar kalian tidak membayar sobat. Jadi di sini adalah saya menganjurkan menunda. Karena di agama Islam yang namanya pinjaman itu pasti tentunya harus wajib dibayar. Dan saya sarankan jangan bayar semuanya, bayar pokoknya saja. Itu pun kalau kalian sudah mempunyai rezeki. Jadi di sini saran saya tunda dulu, jangan memaksakan untuk meminjam kembali untuk menutup di pinjaman di awal. Jadi jangan gali lubang tutup lubang ya sobat. Oke, jelas? Kalau kurang jelas bisa email di deskripsi yang nanti saya berikan sobat. Itu untuk Kak Feni ya sobat. Jelas ya Kak Feni yang sudah DM saya dan juga email.
saya mewakili dari pertanyaan Kak Feni ya, gitu ya. Oke, untuk solusi yang kedua, ada pertanyaan yang kedua. Ini bukan pertanyaan, ini solusi apabila data kalian disebar. Jadi sebenarnya apa yang tadi saya ungkapkan di awal itu sudah termasuk solusi apabila data kalian sudah tersebar. Jadi solusi data kalian sudah tersebar itu tadi ada 3 hal ya, poin 3 hal yang saya sampaikan. Sudah jelas ya sobat, itu sudah mewakili dari pertanyaan yang dari Kak Feni. Lalu apa sih pasal-pasalnya? Pasal-pasal yang ada di KUHP ataupun di undang-undang dalam negara kita Republik Indonesia, apapun apa pasalnya. Jadi apabila kalian gagal bayar di pinjaman online ataupun pinjaman lainnya, sebenarnya masuknya di perdata bukan di pidana. Jadi perdata di sini kalian semena-mena bisa untuk melakukan negosiasi, jadi tidak ada ancaman untuk penjara dan sebagainya ya, kalian jangan takut. Jadi yang namanya pinjaman online itu kan modelnya intimidasi ataupun menakut-nakuti kepada nasabah-nasabahnya supaya bayar, karena itu target mereka sobat. Jadi sobat jangan takut dengan teror apapun dari pinjaman online. Jadi kalian bisa lihat, bisa buka di Google ataupun dimanapun mengenai undang-undang pinjaman online, ada pasalnya di pasal 27 KUHP. Itu ayat 1, 2, 3, dan 4. Di situ menerangkan, saya baca ya sobat karena saya juga nggak hafal. Di situ menerangkan bahwasanya perbuatan yang melakukan tuduhan, penghinaan, pencemaran nama baik di media sosial itu diatur di pasal 27 ayat 1, 2, 3. Oke, setiap orang yang memenuhi unsur tersebut di pasal tersebut 27, 1, 2, 3, 4 itu bisa diajukan di pidana, bukan perdata, di hukum pidana. Jadi kalian bisa menuntut balik apabila nama kalian disebar, apabila nama kalian dihina oleh DC-DC yang tidak bertanggung jawab. Bahkan kalian bisa istilahnya apa ya, kalian bisa membalikan fakta, kalian bisa mengancam mereka bahwasanya ini adalah tuduhan yang tidak baik. Kalian bisa laporkan ke polisian, jangan di OJK tapi di kepolisian, harus ada bukti terutama sobat. Jelas ya sobat, di sini kalian bisa buka di Google ataupun di website bahwasanya sudah diatur di undang-undang ayat 27, bukan ayat 27, mohon maaf, di pasal 27 ayat 1, 2, 3, 4 itu mengatur mengenai pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Jadi kalian jangan takut, sebagai warga yang baik kalian harus bermental yang kuat bahwasanya apabila terjadi pencemaran nama baik, baik itu pinjaman online ataupun yang lain-lain, segera laporkan ke polisi. Jelas ya sobat? Bukan berarti kalian tidak mau bayar untuk selamanya, tapi tentunya kalian harus berusaha untuk membayarnya. Dan pesan saya, tetap harus dibayar, tapi tentunya bayar pokoknya saja. Itu pun kalau kalian ada rezeki. Jadi pernah ada yang DM saya ataupun email saya ataupun WA saya bahwasanya pinjaman online jangan dibayar, di Islam itu nggak boleh. Oke, saya jawab. Di sini saya tidak menganjurkan ataupun tidak menyarankan sobat-sobat subscriber untuk tidak membayar selamanya, tapi di sini saya menganjurkan supaya kalian berpikir realistis dalam menjalankan proses hidup, apalagi di masa pandemi ini kalian pasti tentunya akan berdampak ekonomi. Jadi apa yang dilakukan
masalah penundaan di sini yang dimaksud adalah agar kalian tentunya tidak meminjam kembali, menutup lubang agar bisa membayar pinjaman online. Gitu ya sobat, paham maksud saya ya. Jadi di sini saya tidak menganjurkan kalian untuk gagal bayar dalam arti tidak akan membayar selamanya, tapi saya menganjurkan silent dulu alias close dulu agar kalian bisa leluasa untuk mencari rezeki, agar terhindar dari mereka yang mengintimidasi, agar terhindar dari mereka yang WA kalian yang kasar dan lain sebagainya. Kalian silent dulu, tutup dulu nomor tersebut ataupun WA kalian ataupun Google kalian, ganti reset semua sementara untuk di hold dulu. Meskipun itu lamanya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, saya yakin kalian dalam menunda ini pasti nantinya ada rezeki, asal dengan niat minta ridho dan minta ketulusan dari Yang Kuasa. Saya yakin Allah akan memberikan rezeki buat kalian untuk melunasi hutang-hutang kalian. Itu ya sobat. Semoga dalam satu pertanyaan yang awal yang tadi saya berikan itu menjadikan solusi buat semuanya. Jadi apa yang saya sampaikan di awal ataupun yang barusan itu sudah mewakili dari semuanya. Apabila kurang jelas dari semua pertanyaan, dari semua penjelasan saya, kalian bisa email ke saya ataupun bisa info ke saya dan saya nanti akan berikan selebihnya mengenai pinjaman online. Mungkin saya di sini tidak akan semuanya diperjelas di video kali ini, lain kali saya akan jelaskan mengenai kiat-kiat lain. Gitu ya guys, kalau ada pertanyaan inbox ataupun email. Sementara saya tidak memberikan nomor WA karena saya ada sedikit hal yang tidak bisa saya sampaikan di video kali ini. Gitu ya sobat. Apa yang kalian dapatkan dan apa yang kalian masalah yang kalian dapatkan di sini adalah masalah yang pernah saya alami. Jadi di sini saya membagi cerita. Gitu ya sobat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.